terus berdiskusi sejak kami di semester awal, Bapak Ibu. Jadi bayangkan tuh Bapak Ibu, kami berdiskusi dari semester 1 terbitnya di semester 4, di awal semester 4. Jadi butuh waktu untuk berproses. Kemudian ini apa saja yang saya lakukan? Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, saya menentukan topik yang menarik dan relevan, dan saya percaya betul bahwa ketika kita seleksi beasiswa S3, yang poin yang pertama, identifikasi tren ini sudah Bapak Ibu alami dan sudah Bapak Ibu lakukan semuanya. Gitu ya. Bagaimana perkembangan terkini di bidang Bapak Ibu dan menemukan topik yang sedang hangat diperbincangkan. Kebetulan saya mengkaji tentang ekologi sastra, dan misalnya dengan topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan di bidang saya. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan di bidang Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah melakukannya ini ya, karena kita kan ketika seleksi beasiswa dan juga seleksi masuk UNS itu ditanya tentang ini, topik penelitian kita apa. Kemudian yang kedua, originalitas dan novelty. Nah, di sini tentu saja Bapak Ibu juga sudah paham betul bagaimana karya yang ori itu seperti apa. Kemudian yang bikin kita kadang pusing itu ya, yakni novelty. Novelty-nya itu yang kita cari itu yang sedikit memusingkan. Kalau menurut pendapat saya, Bapak Ibu, novelty itu bisa didapat dari tiga sisi ini, Bapak Ibu. Yang pertama dari objek, kemudian dari kajian, dan juga dari tujuan. Misalnya objeknya sudah diteliti, tapi dengan kajian yang berbeda. Dan objeknya sudah diteliti dan kajiannya sama, tapi tujuannya berbeda, akan bisa menampilkan novelty. Kemudian yang berikutnya, mempertimbangkan implikasi, Bapak Ibu. Jadi ketika saya kemarin menulis artikel Scopus itu, saya mempertimbangkan implikasi penelitian saya ini dari sisi teoritisnya, sisi praktisnya apa. Begitu. Misalnya kalau saya ya Bapak Ibu ya, yang pertama dari sisi teoritisnya itu memperkaya hasanah kritik sastra misalnya. Kemudian memperkaya kajian terhadap cerita rakyat. Kebetulan saya suku Sasak di Lombok, jadi cerita rakyat yang saya kaji ialah cerita rakyat Sasak di situ. Kemudian yang ketiga, kemudian dampak implikasinya yang berikutnya ialah dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau pertimbangan pelestarian lingkungan terkait dengan kebijakan di situ. Karena kajian saya terkait dengan kajian lingkungan di dalam karya sastra. Kemudian tentu saja ketika kita menulis artikel ya harus ada data dan sumber datanya kan Bapak Ibu. Gimana caranya kita nulis artikel tanpa itu kan begitu. Pastikan Bapak Ibu memiliki data yang memadai, yang menarik untuk mendukung penelitian dan penulisan artikel Bapak Ibu semuanya. Lalu setelah itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ialah memilih jurnal internasional Scopus. Nah ini saya rasa Bapak Ibu sudah di luar kepala ya bagaimana mencari jurnal di Skimago, kemudian bagaimana melihat coverage-nya di Scopus dan sebagainya. Nah, di sini tentu saja yang pertama Bapak Ibu menyesuaikan topik Bapak Ibu dengan jurnal yang bersangkutan. Nah, beberapa kawan saya itu sering ditolak karena memang tidak sesuai dengan ruang lingkup jurnalnya, Bapak Ibu. Jadi mohon diteliti dengan baik ketika membaca itu. Kemudian yang kedua mempertimbangkan reputasi jurnal tersebut. Apakah masuk dalam kategori Scopus V1 gitu ya. Tapi saran saya Bapak Ibu mending cari yang Scopus I1 kan kalau kita bisa ini ya bisa tidak ujian terbuka dan tentu saja mendapatkan duit gitu ya dari BPI untuk Scopus Q1 dan Q2. Kemudian pilih jurnal yang bereputasi baik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sesuai dengan saya pernah menghadiri salah satu seminar di UNS saya ingat betul di tahun 2023. Pembicaranya mengatakan bahwa kita memilih jurnal yang bereputasi baik itu mending cari jurnal yang diterbitkan oleh universitas Bapak Ibu, jangan dari lembaga. Dan saya sudah membuktikannya Bapak Ibu, satu dari jurnal yang diterbitkan oleh universitas, satunya dari lembaga. Dan yang sampai sekarang aman itu adalah yang dari universitas, sementara yang dari lembaga itu sudah turun grade menjadi Q2. Nanti kita cerita ya Bapak Ibu di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga periksa persyaratan. Ini persyaratannya kalau kita submit itu kan banyak ya.
terkait dengan format, gaya penulisan, dan cover letter, dan lain sebagainya. Dan pernyataan tentang etika penulisan, dan seterusnya. Bahwa artikel kita itu bebas dari plagiasi, bebas dari penggunaan AI, dan seterusnya. Ini untuk bagaimana Bapak Ibu memilih jurnal internasional Scopus yang terindeks. Nah, ini saya perlihatkan, ini adalah standar ya, ini Bapak Ibu ya, standar penulisan jurnal di ada abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan analisisnya. Nah, kadang Bapak Ibu, beberapa jurnal itu menggabungkan antara pendahuluan dan literatur review. Tapi tidak apa-apa, pada itu sama Bapak Ibu. Dan abstrak itu beberapa artikel itu memulainya dengan men-spill sedikit latar belakangnya, gitu kan. Tapi saya di dua artikel saya dan di artikel yang saya rujuk itu langsung menyebutkan tujuan penelitian. Nah, saya memakai sistem strategi ATM, gitu. Kalau misalnya kan itu dikatakan strategi, Bapak Ibu ya. Nah, di abstrak ini Bapak Ibu menampilkan tujuan penelitian Bapak Ibu, bagaimana penjelasan terkait dengan kajian yang Bapak Ibu gunakan di dalam menulis artikel, kemudian objeknya apa, kemudian metodenya diperinci. Kalau saya kemarin disuruh diperinci metodenya seperti apa, kemudian hasil dan implikasi penelitian ini penting untuk dicantumkan di abstrak. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu saya menemukan rata-rata jurnal itu membuat kata kunci itu atau menetapkan kata kunci itu 5 sampai 6 kata kunci, dan kata kunci ini disusun secara alfabetis Bapak Ibu ya. Lalu di pendahuluan kita disuruh untuk memaparkan latar belakang. Ini saya pakai betul Bapak Ibu, ini kan mahasiswa etika semua, dosen semua, betul tahu betul bagaimana caranya menyusun latar belakang yang baik. Kemudian rumusan masalah, bisa menggunakan rumusan masalah, pertanyaan penelitian bisa, menggunakan tujuan penelitian pun bisa. Harus disampaikan dengan jelas, dan juga implikasi penelitian. Nah, di literatur review, sebagaimana artikel-artikel pada umumnya, kita mendapatkan hasil penelitian, kemudian kajian atau pisau analisis yang kita gunakan itu apa, itu dijelaskan juga. Kemudian penelitian terdahulu kita bandingkan dengan penelitian kita. Jadi nanti ketemu novelty-nya di situ, Bapak Ibu. Lalu metodenya, kalau kemarin saya itu sangat disuruh untuk mendetailkan metode apa yang saya gunakan di situ. Bahkan di analisis data saya itu saya disuruh ubah oleh reviewernya, dan saya manut Bapak Ibu daripada tidak publish kan gitu. Di sini ada Bapak Ibu bisa mencantumkan rancangan penelitian, pengumpulan data, data dan sumber data, serta analisis data secara detail, sama seperti menyusun proposal seperti biasa. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini saya kemarin kebetulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Ibu moderator tadi, bahwa di CLE ya, Study in English itu, saya diterima di sana dan diminta untuk menjadi salah satu reviewer di sana di jurnal Scopus Q1 itu. Dan saya pernah mereview salah satu artikel, itu ditulis hanya menjabarkan hasilnya saja Bapak Ibu, tanpa pembahasan, tanpa interpretasi. Ya, otomatis itu ditolak karena tidak ada interpretasinya di situ. Dia hanya menjabarkan deskripsi hasil temuan penelitiannya saja. Ini penting Bapak Ibu untuk dicermati bersama. Kemudian simpulan, tentu saja simpulannya Bapak Ibu sajikan secara komprehensif menjawab dari rumusan masalah yang Bapak Ibu ajukan di pendahuluan tadi. Nah, untuk kita yang BPI, Bapak Ibu, ini sebenarnya opsional ya untuk jurnalnya, tapi untuk kita yang BPI, Bapak Ibu, itu diharuskan untuk mencantumkan BPI-nya di sini. Nanti saya perlihatkan ini ya, bagaimana mencantumkan di situ. Nah, untuk referensi, saya memakai minimal 45 referensi, Bapak Ibu, baik itu dari jurnal, buku, dan juga. Nah, kenapa banyak seperti ini, minimalnya banyak ya Bapak Ibu ya? Karena semakin banyak kita menaruh referensi, otomatis reviewernya juga percaya bahwa kita itu apa namanya, bahan bacaannya tidak 1 atau 2 atau 10 atau 20 saja. Jadi makin banyak kalau menurut saya itu makin baik Bapak Ibu. Jadi diminimalkan saja 45 dari keempat bagian ini, pendahuluan, review, metode, dan hasil dan pembahasan itu ya Bapak Ibu. Lalu setelah ini, nah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Penulisan yang jelas tentu saja menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan saya kebetulan bahasa Indonesia dan EAP saya ngulang Bapak Ibu ya.
Jadi saya menggunakan jasa penerjemah tersumpah di sini untuk bahasanya. Kemudian temuannya, ya sajian temuan penelitian tentang dengan data yang valid dan interpretasi yang mendalam ini di bagian pembahasan tadi. Kemudian rujukan kita sudah singgung tadi secara bersama-sama. Dan ini yang penting Bapak Ibu, lakukan proofreading. Kalau kemarin saya itu proofreadingnya masih artikel saya itu masih berbahasa Indonesia. Dan juga waktu dia sudah bahasa Inggris, artikel saya sudah bahasa Inggris, baru saya cek plagiasinya. Dan ini yang terpenting, Bapak Ibu, karena beberapa belakangan ini ya, beberapa jurnal itu menolak keterlibatan API atau ChatGPT di situ. Beberapa yang lain mensyaratkan penggunaan ChatGPT-nya itu sekitar 20% ke bawah lah gitu ya. Ini bagi Bapak Ibu yang masih bermesraan dengan ChatGPT itu diberi ya Bapak Ibu ya, atau bisa dilakukan dengan cara yang lain begitu. Lalu, nah ini juga bagian yang terpenting Bapak Ibu saat strategi menghadapi proses review ini. Kadang kita karena menjadi seorang dosen ya, kadang egonya kan tinggi. Dosen S3, beasiswa lagi, karena egonya makin tinggi tuh. Jadi ketika dikritik oleh reviewnya, kita kadang tidak diterima kan gitu. Tapi saran saya Bapak Ibu ketika reviewer mengatakan ini salah, kemudian disuruh perbaiki ke yang lain, dituruti saja Bapak Ibu, diredam aja egonya di sini. Karena kemarin seperti yang saya ceritakan tadi itu saya kemarin suruh untuk mengganti analisis datanya. Saya awalnya menggunakan analisis data interaktif miliknya Miles and Haberman, lalu disuruh ganti dengan analisis tematik gitu. Tapi reviewernya menyertakan alasan yang jelas sehingga saya juga menerima itu dan saya ganti juga dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Nah ini penting Bapak Ibu harus mengerjakannya secara sungguh-sungguh dan tepat waktu, karena kalau lewat waktu ya bisa ditinggalin kita sama jurnalnya ya, karena banyak yang mengantri di situ. Kemudian nah ini adalah contohnya Bapak Ibu, ini mungkin yang dibilang strategi ya. Saya menggunakan strategi ATM Bapak Ibu di sini ketika menulis artikel ini ya. Artikel ini yang saya ATM itu ya adalah artikel yang miliknya Bapak Tommy Arianto ini. Jadi saya sangat berjasa sekali pada Bapak Tommy Arianto melalui tulisannya ini. Kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya, bagaimana kemiripan tulisan gaya selingkuh Bapak Tommy Arianto ini dengan tulisan saya ini. Mohon maaf Ibu Suci, ini yang terlihat masih PPT-nya ya? Iya, Pak. Oke, saya izin stop dulu ya. Nah, ini adalah tulisan dari Bapak Tommy Arianto yang saya ikuti gaya selingkuhnya. Nah, ini di paragraf pertama, Bapak ini mendeskripsikan tentang Batam itu sebagai kota industri di sini. Ini selaras dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian Bapak Tommy Arianto ini adalah bagaimana menelaah relasi manusia dan alam di dalam cerita rakyat Maungkai di situ. Salah satu cerita rakyat Melayu di Batam. Nah, relasi manusia dan alam itu terbagi menjadi dua, yakni subjek dan objek. Nah, Bapak Arianto ini melihatnya dari sisi objeknya. Ya, alam itu dirusak karena Batam adalah kota industri. Nah, di sini paragraf pertama ini, ya Bapak Ibu, membahas tentang itu. Lalu di paragraf kedua, barulah beliau masuk ke cerita rakyatnya. Ya, cerita rakyat Maungkai dan bagaimana perlindungan alam bisa dilakukan melalui cipta ayat makhluk itu atau lokal wisdom yang ada di dalam atau yang termuat di dalam cerita rakyat makhluk. Nah, paragraf pertama dan paragraf kedua ini, Bapak Ibu, saya ikuti bagaimana cara beliau ini menjabarkan latar belakangnya ini.
Ini saya lihatkan punya saya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini punya saya. Kalau Pak Haryanto itu menjelaskan tentang Batam sebagai kota industri, saya menjelaskan tentang bagaimana suku Sasak, ya, bagaimana kearifan lokal suku Sasak di salah satu suku yang ada di Indonesia. Nah, karena tujuan saya adalah untuk mengkaji ecological wisdom dan spiritualitas di dalam kota rakyat suku Sasak di Lombok. Jadi paragraf awal ini kita sama-sama menjelaskan apa namanya lokasi penelitian kita seperti apa. Lalu di paragraf kedua barulah kami sama-sama menjelaskan objek penelitian kita itu apa sih sebenarnya. Kalau saya ini legenda otak kait tojang itu di Lendang Nangka, Mas Bagi, Lombok Timur. Nah, itu kemiripan teknik yang saya pakai. Kemudian teknik lainnya, Bapak Ibu, masih di teknik ATM di bagian literatur and review. Ini sama persis topik-topik yang ada di artikel saya ini sama persis dengan topik yang ada di punyanya Pak Arianto tadi. Nah, misalnya di sini saya menjelaskan tentang membahas tentang legenda otak tojang itu. Nah, Pak Arianto di bagian ini membahas tentang ekokritik sastra. Otak tojangnya dibahas di sini. Objek penelitiannya ungkainya dibahas di sini. Nah, saya balik di situ Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu lakukan seperti itu. Jadi di ATM itu kan amati, tiru, dan modifikasi ya, kayak gitu. Jadi kemudian saya mencantumkan menambahkan ecological wisdom di sini. Kemudian ini sama dengan Bapak Arianto karena kami sama-sama mengakhiri itu dengan penelitian terdahulu dalam bidang ekokritik sastra dan cerita rakyat di sini. Nah, baru tadi di sini akhir kami sama-sama menimbulkan tentunya pun sama Bapak Ibu, bagian-bagiannya sama, riset desain, data collection, kemudian data analisisnya itu sama dengan yang dicantumkan oleh Bapak Arianto dengan artikel saya. Itu bisa di Bapak Ibu tiru, artinya bahwa pilih salah satu artikel yang memang salah satu jurnal dan cari satu artikel di sana Bapak Ibu. Nah, baca berkali-kali, kemudian nanti ikuti caranya untuk menuliskan paragraf demi paragraf itu Bapak Ibu untuk strategi yang mungkin ya, yang mungkin disebut semacam strategi seperti itu webinar kita kali ini. Nah, ini adalah artikel kedua saya, sama seperti tadi, sama saya mengikuti gaya gaya menulisnya atau alur berpikirnya Bapak Tony Arianto itu. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu ya, dari dua artikel yang saya tulis ini, bahkan tiga, termasuk Bapak Arianto ini, polanya sama Bapak Ibu. Pola judulnya ya, kita lihat pola judulnya. Pola judulnya itu hampir serupa. Misalnya di sini Bapak Arianto memulainya dengan representasi. Kemudian di sini kajiannya apa, lalu objek penelitiannya apa. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya ini kan representasi ini tujuan penelitian Bapak Arianto ini ya. Nah, saya juga menyajikan tujuan penelitiannya apa, baru objeknya apa, baru kajiannya. Ini kan formulasi judul dari sini ya Bapak Ibu, saya ikuti dari pelanya Bapak Arianto, tapi saya modifikasi sedikit. Dan ini juga seperti itu. Ini tujuannya kan human and natural relation. Kemudian ini adalah objeknya, ini adalah ininya apa namanya kajiannya. Jadi tiga formulasi itu yang sering saya pakai ketika menulis artikel. Dan alhamdulillah sampai hari ini beberapa sudah masuk tahap interview dan beberapa sudah diterima. Termasuk kedua ini dan beberapa yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa untuk menggunakan teknik ATM seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, nah ini yang sering ditanyakan di grup ya. Nah, itu tentang strategi saya. Strategi saya sangat sederhana, Bapak Ibu.
dan perlu memang untuk membaca lebih banyak artikel jurnal Scopus Q1. Nah, kalau kita menulis artikel jurnal di Scopus Q1 kan nggak mungkin kita memakai referensi yang Scopus Q2, apalagi yang Sinta atau yang Garuda, kan gitu harus setara atau bahkan tidak ada di atasnya ya. Berarti harus setara dengan Scopus Q1. Kemudian ini Bapak Ibu tentang pengajuan dana publikasi yang sangat ramai di grup ya ketika banyak terkendala. Padahal mungkin saya tidak tahu bagaimana kesibukan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak sempat membaca ini. Jadi banyak yang bertanya terkait dengan bagaimana sih cara pencairan dana publikasi itu. Padahal Mbak ini sudah menjelaskan secara detail ini Bapak Ibu di sini. Nah, kriterianya seperti ini, harus Q1 dan Q2, Q1-nya 25, Q2-nya 15 kan gitu. Kemudian harus menyertakan ini, digunakan tidak paper atau artikel yang digunakan dalam kegiatan konferensi seminar atau internasional dinamai oleh BPPT. Nah, ini tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Jadi satu artikel di konferensi seminar internasional, satu artikel di jurnal internasional. Jadi tidak boleh satu artikel di dua tempat begitu. Kemudian ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB, Inggris dan seterusnya. Kemudian harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh penerima beasiswa. Misalnya saya yang S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, tidak mungkin saya menulis tentang hukum pidana atau apa gitu ya. Kemudian nama BPPT dan LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana. Kemudian artikel yang tulis harus artikel penelitian, bukan book review di sana. Kemudian ini nih, dokumen yang perlu dilengkapi, bisa LOA Bapak Ibu. Kemudian screenshot kategori jurnal yang diverifikasi pada laman Skimago. Kemudian artikel full ya yang dipublikasikan dan menyertakan nama BPPT dan LPDP. Kemudian link Skimago dan link publish jurnal itu. Kalau belum terbit gimana Pak? Ya, tinggal dinarasikan aja di situ Pak. Bapak Ibu ya, kan ada kolom tinggal dinarasikan bahwa artikel kita itu sudah diterima dan dalam proses penerbitan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, saya lihatin bagaimana berkas pengajuan saya kemarin di jurnal CLE itu. Aduh, belum ini ya, belum terima kasih. Nah, ini pengajuan dana saya, Bapak Ibu. Nah, ini pengajuan saya, kolom pengajuan saya jabarkan saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu. Saya jelaskan artikelnya membahas apa, kemudian salah satu luaran disertasi saya jelaskan di situ. Kemudian ini link jurnalnya, link Skimago, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah LOE-nya. LOE-nya ini belum kemarin belum publish Bapak Ibu. Jadi saya menyertakan LOE-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini rencananya artikel saya ini akan terbit bulan September 2024. Tapi karena chief editornya itu sangat baik kepada saya kemarin ya, si Eli ini sangat baik kepada saya, dan salah satu artikel yang mau terbit di bulan Mei 2024 itu belum sesuai dengan ekspektasi editor chief-nya. Jadi saya ditelepon, kemudian diminta persetujuan saya untuk terbit di bulan Mei. Dan jurnal ini sangat kalau kita dari S3 atau yang keilmuannya pendidikan bahasa dan sastra, saya menyarankan ke jurnal ini Bapak Ibu karena jurnal ini sangat apa ya, sangat gercep lah bahasa sekarangnya ya. Reviewernya itu cepat tanggap, kemudian editor chief-nya pun cepat tanggap dan juga sangat baik. Lalu murah kalau Pak Ibu. Saya kemarin hanya membayar 3 juta untuk Scopus Q1. Nah, ini kemudian screenshot-nya yang CLE ini. Screenshot yang digunakan itu adalah screenshot nama jurnalnya, kemudian screenshot jurnalnya masuk di Scopus Q1 atau Q2. Kemudian terakhir adalah artikelnya. Udah itu aja yang dibutuhkan untuk publish
untuk mengklaim dana dari BPI, Bapak Ibu ya. Bisa seperti itu. Kemudian Kan anakku mah. Kalau aku Iya. berikutnya, nah ini yang kayaklah tidak penting, tidak kalah penting Bapak Ibu. Makan durian di siap pisang kekasih, sekian dan terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hubi, sangat menarik sekali paparannya dan tentu bagi teman-teman yang akan melakukan publikasi dari hasil riset yang sudah dilaksanakan, hal ini akan memberikan wawasan baru ya, bagaimana kita memilih jurnal, kemudian menyiapkan manuskrip, dan kemudian pada akhirnya nanti kita akan melaporkan kepada BPI untuk mendapatkan pembiayaan dari publikasi yang sudah kita laksanakan. Masih ada waktu 20 menit, tapi karena materi yang disampaikan sudah sangat lengkap sekali, maka kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo kepada teman-teman yang merasa ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan terkait bagaimana menulis paper, melakukan publikasi, sampai dengan masalah pencairan dana, mungkin bisa ditanyakan pada sesi diskusi kali ini. Untuk diskusi, saya akan buka 2 termin, dan setiap termin akan ada 2 penanya. Saya buka untuk termin pertama untuk 2 penanya sekaligus. Silakan yang akan bertanya. Izin bertanya Ibu dan Bapak semuanya. Ya, monggo Bu Dini, perkenalkan nama dari prodi apa, angkatan berapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Dini, saya angkatan tahun 2022. Mohon izin untuk semuanya, terutama untuk Pak Hubi. Ini sangat menarik sekali terkait dengan menaklukkan Q1 seperti itu. Ini adalah kasus yang akan saya alami seperti itu Bapak. Saya mohon izin Bapak, kan kemarin saya sudah mencari beberapa artikel ya, beberapa jurnal, tetapi di jurnal tersebut itu ada salah satu yang tidak mempunyai template jurnal seperti itu. Pertanyaannya, apakah nanti kita kontak ke pengelola jurnal tersebut, ataukah kita hanya mengikuti template dari kita mengikuti gaya selingkuh dari artikel-artikel yang sudah diterbitkan di dalam jurnal tersebut, seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Dini untuk pertanyaannya. Untuk penanya kedua, kita lanjut saja ke penanya kedua, baru nanti akan ditanggapi oleh Pak Hubi. Monggo yang akan bertanya, penanya kedua. Belum ada? Ya, sambil menunggu penanya berikutnya, mungkin dari Pak Hubi akan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Bu Dini. Silakan Pak Hubi. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Dini. Ini jujur ya Bu Dini, saya setiap hari ini memang selalu menemukan template jurnal yang bersangkutan di web jurnal. Tapi kalau masalah Ibu Dini, saya rasa bisa menghubungi ininya chief editornya melalui email. Tapi biasanya kalau chief editor dihubungi itu kan balasnya sulit ya Bu ya, dan lama gitu ya. Dan menurut saya yang mending ikuti gaya selingkuh artikel yang sudah terbit. Kenapa? Karena dengan begitu sudah jelas kita pernah membaca artikel tersebut, dan juga tentu saja ketika kita mengikuti artikel jurnal yang ada di sana kan reviewernya itu atau editor chiefnya itu juga sudah percaya betul bahwa kita sudah mengorek-ngorek ya gitu ya, bahasanya saya nggak pandai beli bahasa yang bagus, mengorek-ngorek artikel-artikel yang sudah ada atau yang sudah terbit di jurnal yang itu tersebut. Itu singkatnya menurut saya Ibu Dini. Terima kasih Ibu Dini atas pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti nanti kita melihat aja ya, kita menirukan dari artikel yang sudah terbit seperti itu nih. Karena kemarin juga Dini mencoba untuk kontak dari editor chipnya, itu tetap nggak bisa. Jadi kita mau berkirimkan surat itu juga tetap aja berkirim email ya maksudnya. Itu juga tidak pernah bisa ketika kita memasukkan CAPTA seperti itu. Jadi ya mungkin lebih baiknya seperti saran penjenengan tadi, bahwa kita nanti mengikuti gaya selingkuh yang sudah ada dari artikel yang sudah terbit tersebut, begitu ya.
Betul, Bu. Seperti yang saya jelaskan di contoh tadi yang teknik ATM tadi. Kan sebenarnya CLE itu memang sudah ada ininya template-nya, tapi saya lebih fokus mengikuti gayanya Pak Haryanto itu dalam menulis. Nah, karena kan seperti yang pengakuan Ibu tadi bahwa social itu jadi ya apa namanya ya, meminimalisir apa emosi kita lah gitu Bu ya ketika menulis artikel itu. Baik ikuti kesimpulannya sakit kemudian selesai gitu. Itu Bu ini. Deh, baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Dini dan Pak Hubi atas jawabannya. Penanya selanjutnya ada yang raise hand, ini dari Pak Randi Pradityo. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan Pak Randi. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Ubi. Mau tanya sekalian nih. Eh, Kebetulan saya udah baca panduannya Pak ya. Tapi ada yang yang masih saya ragukan itu. Pertama itu terkait dengan em, penulis itu apa harus penulis pertama, apa harus ada corresponding author, kalau penulis kedua, ketiga dan lain sebagainya. Karena saya belum baca itu apa nggak tercantum di panduan pencairan BPI itu pertama. Yang kedua, saya ini sudah ada apa draft artikelnya Pak. Mungkin ini momen yang pas, makanya saya langsung menunjukkan pertanyaan itu ke Bapak sekalian. Terkait juga dengan misalnya ada nggak korelasi kalau kita ke jurnal yang kita tuju itu, apakah harus menggandeng calon pro atau kopro kita supaya nanti korelasinya itu terkait dengan bebas ujian terbuka nanti di kampus nanti. Saya pun baru baca juga di panduan akademik itu mengatur detail masalah bebas ujian terbuka itu belum ada ya saya ketemukan terkait dengan apa skopusnya apa dia memang bilang itu syaratnya skopus tapi yang ujian terbuka itu belum ada bebas ujian terbuka itu apakah gandeng pro atau kopro atau memang kita bisa sendiri atau tim penelitian kita sendiri yang memang di luar dari pro sama kopro kita. Mungkin itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Randi. Monggo Pak Hubi silakan untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Randi Pradityo. Pertanyaannya sangat menarik Mas Randi ya. Mas Randi aja kan masih muda ya Mas Randi ya. Mas Randi, pertanyaan yang pertama itu kemarin saya memiliki pengalaman saya bertanya kepada teman saya yang award BPI juga, tapi award BPI yang di salah satu kampus lah ya di Jogja, gitu ya. Beliau itu penulis kelima, Pak Randi, di papernya, dan ketika mengajukan itu diterima. Nah itu yang saya baru tahu juga kemarin. Kalau saya tahu begitu ya, saya nulisnya jadi penulis kelima dari dulu aja kan gitu. Jadi batasnya itu 5 orang. Itu menurut pengalaman teman saya dan sudah cair beberapa bulan yang kemarin untuk yang penulis autor apakah tidak autor itu kan penulis pertama, kedua dan seterusnya itu apakah boleh kita penulis ketiga, keempat atau kelima. Dan nyatanya di awal di salah satu kampus di Jogja itu dia penulis kelima dan cair berarti kan bisa kalau gitu ya untuk yang di BPI. Kemudian untuk yang bebas ujian terbuka. Kebetulan kami di S3 PBI UNS itu memang ada aturannya. Memang ada aturan apa namanya ya? Aturan syarat ujian terbukanya itu syarat untuk tidak ujian terbukanya itu harus Scopus Q1. Itu di prodi kami. Kemudian Q1 1, Q2 2 untuk bebas ujian terbuka. Dan itu harus menggandeng calon promotor atau promotor lah ya, bukan calon lagi karena kan sudah di tahap disertasi atau penulisan artikel ilmiah. Jadi kita penulis pertama, kemudian promotor pertama kita itu penulis kedua, kemudian promotor kita itu penulis ketiga. Jadi 3 orang, Mas Randi. Dan memang kalau di prodi kami seperti saya katakan tadi bahwa kita bisa tidak ujian terbuka itu kalau kita publish Scopus Q1 1, Scopus Q2 2. Begitu. Mas Randi, semoga jelas ya Mas Randi ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, Baik, untuk termin pertama saya rasa sudah cukup. Untuk termin kedua, saya mungkin akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat.
Yang pertama, ini ada dari Mas Andi Novia Budi. Izin bertanya Pak Hubi, untuk artikel yang kita targetkan untuk publikasi Q1, sebaiknya kita menuliskan artikel dengan nama kita sendiri atau kita sertakan mungkin koautor dari dosen atau profesor yang namanya memang sudah cukup dikenal, mempunyai track record publish penelitian yang tinggi. Itu pertanyaan yang pertama dari Pak Andi Novia Budi. Untuk pertanyaan kedua, saya langsung saja ya Pak Hubi, langsung ke pertanyaan kedua dari kolom chat. Dari Ibu Yuniatin Trisnawati DKW. Mohon izin bertanya, kalau artikel kita di-reject dengan alasan kurang memberikan kontribusi terhadap literatur, meskipun memiliki atribut yang positif, mohon tipsnya apa yang harus diperbaiki. Ada lagi satu lagi Pak Hubi, ini masih dari Mas Andi Novia Budi. Pertanyaan yang ketiga, untuk pengalaman Pak Hubi, berapa lama waktu proses review sejak submit sampai accepted? Nah, seperti itu Pak Hubi, untuk termin kedua ini ada 3 pertanyaan. Monggo silahkan ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Suci. Untuk Pak siapa ya? Pak Andi ya, saya baca lagi Mbak ya. Sebaiknya kita menuliskan artikel dengan nama kita sendiri atau kita sertakan mungkin koautor dari dosen atau profesor kita yang namanya memang sudah cukup dikenali, mempunyai track record publish penelitian yang lebih tinggi. Bisa juga Pak, itu lebih bagus lagi. Tapi kan di sini ya, pengalaman saya kemarin adalah artikel yang saya tulis itu adalah luaran disertasi saya. Saya motivasinya tidak ujian terbuka, Pak. Begitu ya. Jadi otomatis saya harus menyertakan promotor dan co-promotor saya. Dan kebetulan juga promotor dan co-promotor saya juga sudah banyak sekali, ya, luar biasa sekali publish-nya di Scopus Q1, Q2, dan seterusnya. Jadi bisa juga Bapak nanti tergantung kebutuhan sih Bapak sebenarnya. Kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk tidak ujian terbuka, ya silakan mencantumkan nama dari dosen promotor dan promotor agar sekali kerja aja Pak. Kan ujian terbuka juga biayanya cukup banyak ya, jadi lebih baik menulis artikel Scopus saja, biayanya sekali dan sudah selesai, tidak ujian terbuka, tidak deg-degan lagi kan mungkin. Itu motivasi saya terbesar saya Pak ketika menulis itu. Masih di Mas Andi ya, sekalian aja Mas Andi. Mas Andi, gimana Mas? Berapa Izin waktu? bertanya juga Pak Hubi, untuk pengalaman Pak Hubi berapa lama proses review sejak submit? Saya di CLE itu 3 bulan Pak, kemarin di CLE memang cepat. Jadi di CLE itu, ini saya bukan promosi ya Bapak Ibu ya, walaupun saya jadi salah satu reviewer di sana. Di CLE itu Pak, memang kalau ditolak itu cepat, ditolak cepat banget malah. Ditolak cepat, diterima juga 3 bulan saya kemarin kalau diterima dari submit sampai dengan accept-nya. Ditolaknya itu ada beberapa teman kemarin yang kirim ke sana, kemudian ditolaknya nggak sampai nunggu 3 bulan, langsung diarsipkan artikelnya, berarti kan ditolak. Jadi artinya bahwa kalau kita cepat mendapatkan status artikel kita, apakah dia ditolak atau diterima, kan kita bisa bersiaga untuk mencari artikel yang lain, kan begitu. Itu Pak, jadi hanya 3 bulan kemarin dari submit sampai accept-nya. Kemudian Dari Bu Yuni. Yuni Pak ya, Ibu ya. Yuni mohon izin kalau artikel kita di-reject dengan alasan kurang memberikan kontribusi terhadap literatur, meskipun memiliki atribut positif, mohon tipsnya apa yang bisa diperbaiki. Ini kan Ibu Yuniatin dengan alasan kurang memberikan kontribusi terhadap literatur. Mungkin kontribusi teoritisnya ya maksudnya ya Bu ya. Mungkin bisa ditambahkan nanti kontribusinya secara praktis penelitian itu seperti apa. Ini kan Bu memang apa namanya ya, masih banyak jurnal yang lain. Jadi cari jurnal yang lain yang lebih memungkinkan untuk diterima artikelnya Ibu. Kemudian izin bertanya Pak Mbak Najwa ya.
misalkan publikasi dari tahap awal lagi yang nantinya masuk disertasi, apakah bisa diklaim BPI mengingat nama promotor tidak masuk? Nah, kalau ini mungkin Ibu lebih bertanya ke Pak Lurah nih ya, karena ini terkait dengan BPI. Jadi Pak Lurah yang bisa menjawab nih apakah bisa diklaim BPI. Tapi kalau dilihat dari syaratnya BPI, ya Ibu ya, syarat yang di buku panduan itu harus sesuai dengan keilmuan kita. Itu kan poinnya di situ. Jadi kalau memang dia artikel itu sesuai dengan keilmuan, walaupun tidak ada nama promotor, ya udah coba aja Bu ajuin. Coba aja ajuin Bu ke BPI, siapa tahu diterima kan. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa namanya ya, dengan keilmuan Ibu, misalkan seperti yang saya misalkan tadi, saya S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian menulis hukum pidana gitu kan, nggak masuk akal untuk diberikan reward oleh BPI kan begitu. Kemudian Arif Setiawan, materinya bisa dibagikan ya Bang Hubi, siap. Kemudian Pak Hubi izin meminta informasi jasa terjemahkan bahasa Inggris dan terima kasih. Oke, siap. Nanti Pak, saya berikan nomornya ya. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Sama-sama Pak Andi. Itu dari saya, Bu Suci. Terima kasih. Baik, sangat menarik sekali ya ini dari pertanyaan teman-teman. Ada yang bertanya tentang teknis publikasi, ada yang terkait pencairan dana, dan sampai ke penerjemah. Dan nanti Pak Hubi akan memberikan informasi, sekiranya teman-teman nanti butuh komunikasi secara pribadi, tentu dipersilahkan ya Pak Hubi ya, untuk nomor kontaknya ada di grup BPI begitu. Monggo, monggo teman-teman, Sangat kita diskusi, terbuka kita sekali. belajar bareng. Ya, bersama-sama kita menyelesaikan studi ini dengan sukses. Amin. Mungkin sudah 2 termin ya, saya rasa dari pertanyaan dan diskusi untuk materi yang disampaikan oleh Pak Hubi tadi. Saya beri tambahan, mungkin dari teman-teman masih ada yang perlu disampaikan, khususnya terkait publikasi. Pak Lurah mungkin ada pertanyaan? Sepertinya ada di chat Oh, grup. oh, Pak Samsul Bahri. Oh ya, Pak Samsul Bahri ini Pak. Izin bertanya, Pak, pada jurnal yang kita tulis, apakah diperbolehkan mencantumkan asal universitas kita selain mencantumkan status kita sebagai mahasiswa UNS? Nah, ini kayaknya penting ini, afiliasi. Ya. Monggo, Pak Hubi. Saya mencantumkan 2 instansi, Pak Samsul Bahri. Saya mencantumkan yang pertama Universitas 11 Maret, kemudian yang kedua Universitas Hairun tempat saya mengajar. Begitu ya, Pak ya. Jadi boleh. Boleh ya, Pak ya. Dan ini dari Pak Muhammad Nur Ahsin nih, Bu, saya Ya. izin ya. Ada pertanyaan dari beliau nih, sepertinya pengalaman Pak Hubi berapa lama pengajuan dana publikasi itu direspon dan cair? Apakah selama mengajukan Pak Hubi ada revisi pengajuan dana publikasi jurnal atau bagaimana? Kalau yang revisi saya tuh tidak revisi, seingat saya Pak ya. Dan pengalaman Pak Hubi berapa lama pengajuan dana publikasi itu direspon dan cair? Cukup lama Pak, cukup lama. Ada berapa bulan lah gitu ya. Jadi mohon bersabar ya Pak Muhammad Nur Ahsin. Itu Pak, Ibu Suci. Terima kasih Bu Suci. Berikutnya pertanyaan dari saya ini Pak. Saya pribadi ini perlu bertanya. Sesuai dari buku panduan, tadi kan disampaikan kalau Q1 itu 25 ya, kalau Q2 adalah 15, kan begitu nominalnya. Berarti jumlah nanti yang akan dikembalikan ke kita atau diberikan ke kita itu sesuai dengan biaya yang memang kita bayarkan begitu. Misalnya dari Pak Hubi tadi kan saya mendengar 3 juta ya Pak biayanya untuk Q1. Berarti yang didapatkan juga nilainya sesuai nominal yang kita bayarkan, begitu ya Pak? Oke Bu, saya izin jawab ya Bu ya. Ya. Jadi nominalnya sesuai buku panduan Bu. Kemarin satu artikel saya itu bayarnya 3 juta, satunya itu 24.500 lah gitu ya. Jadi untung 500.000 lah gitu ya. Oh iya. Yang satunya ya lumayan lah buat cilok di dana UNS kan gitu. Oh iya Pak. Berarti dari 25 itu Bapak dapat 2 artikel begitu ya Pak ya? Enggak Bu, enggak. Oke. Baik, sangat luar biasa sekali.
Ya, dari teman-teman masih ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Hubi selaku narasumber yang sangat luar biasa ya, semangatnya, kemudian insight-nya yang diberikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Menginjak acara berikutnya, yaitu sesi diskusi, masih diskusi, tetapi diskusi kali ini itu seputar dengan apa ya, serba-serbi awardee BPI UNS. Mungkin dari teman-teman kemarin saya baca di grup ada yang minta dialokasikan waktu untuk beraudiensi langsung dengan Pak Lurah terkait kendala-kendala atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan yang sekiranya butuh untuk mendapatkan solusi, pencerahan, dan jawaban begitu ya. Maka pada acara berikutnya setelah sesi dari narasumber utama, saya akan buka sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh Lurah dari BPUNS, yaitu Bapak Bukhari Muslim. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin keluhan, atau apapun itu yang ingin mendapatkan penjelasan, monggo dipersiapkan. Waktunya kurang lebih saya alokasikan 30 menit ke depan. Untuk selanjutnya, Bapak Bukhari Muslim untuk memandu acara ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi dan teman-teman, dan terima kasih Pak Hubi tadi telah memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana menulis jurnal dan strategi-strategi yang bisa kita adaptasi untuk kita jadikan sebagai modal utama dalam mempersiapkan diri kita untuk menulis jurnal. Tadi ada beberapa poin yang ditanyakan oleh teman-teman, misalnya tadi kita terdiri dari penulis pertama, kedua, ketiga, apakah bisa dibiayai? Tadi saya lihat di grup ini ya, di grup kelurahan ternyata memang betul ya. Baik kita sebagai penulis pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu ternyata bisa didanai teman-teman ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu nanti untuk bisa kerjasama dengan teman-teman yang mungkin untuk jadi penulis. Tapi syaratnya harus diperhatikan lagi di buku panduan terbaru ya. Harus selalu update buku panduan karena terkadang BPPT tidak mengirimkan secara langsung, tapi udah ada di Emonep kita. Bapak Ibu bisa download di dokumen itu, nanti di sana ada buku panduan terbaru tahun 2024 yang kaitannya dengan pendanaan publikasi. Ada yang paling penting adalah di mana artikel yang kita tulis atau topik dari artikel itu adalah sesuai dengan tugas akhir kita gitu. Jangan tugas akhirnya beda, artikelnya beda. Jadi harus disamakan. Itu bisa dicermati kembali di buku panduan terbaru ya. Oke, silakan Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin ada kendala terkait dengan proses pencairan ataupun masih ada kendala dengan pengisian LPS, silakan boleh ditanyakan secara langsung. Silakan, ini dari Mbak Susilo ya. Silakan Mbak Susilo Rini ya. Pak Lurah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua, saya Susilo Rini, awardee BPI 2021. Sebetulnya ada nggak ditanyakan ya, kita diskusi saja ya, karena terkait dengan beberapa kendala yang mungkin juga teman-teman rasakan. Jadi saya baca di buku panduan terbaru, Pak Lurah ini kemarin itu terkait dengan pencairan, seperti selain yang tadi disampaikan oleh Pak Hubi, itu ternyata juga ada kriteria itu di poin 9.4 terkait dengan bentuk bentuk artikel yang bisa didanai oleh BPI itu adalah selain book review, letter to editor, dan koresponden author. Itu yang tidak bisa diajukan. Pengalaman saya kemarin, saya membuat scoping review terkait dengan disertasi saya, tapi itu ditolak. Nah, pertanyaan saya, kalau di dalam buku panduan itu kan tidak disebutkan scoping review, hanya book review ya. Nah, apakah itu untuk scoping review sekarang sudah bisa didanai dari BPI atau masih sama? Karena dulu saya ditolak untuk scoping review tidak bisa diajukan atau tidak bisa didanai oleh BPI.
Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan funding. Funding yang dari BPI itu kan harus mencantumkan BPPT. Nah, yang dicantumkan itu nanti mungkin nyambung juga dengan Pak Hubi pengalamannya gimana. Apakah di funding itu disebutkan didanai oleh BPPT atau oleh BPI? Gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pencairan yang kedua. Kebetulan saya sudah selesai, alhamdulillah. Kemarin sudah ujian tertutup. Tapi untuk artikel saya yang secara keseluruhan yang bukan scoping review itu baru submit dan masih under review, belum dapat LOA. Kemungkinan publish itu di bulan Desember kemungkinan. Kita tidak tahu apakah nanti pada akhirnya akan diterima atau tidak. Hanya saja pertanyaan saya yang kemarin sempat kita diskusikan Pak Lurah, kalau semisalnya itu saya lulus atau SKL saya di bulan ini misalnya Oktober, kemudian kan berarti saya sudah lulus, tetapi masih dalam semester 7. Kemudian LOA saya nanti keluarnya di bulan Desember misalnya, atau publish-nya di bulan Desember, itu apakah ada solusi? Bisa difasilitasi untuk komunikasi dengan BPI untuk bisa pencairan. Karena kalau saya baca dari buku panduan, keterangannya seperti ini. Di PM ceritanya di Senayan. Di buku panduan itu, untuk pencairan pengajuan dana melalui laman Emonef, selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus, dan tanggal LOA jurnal masih dalam masa studi, atau sesuai dengan log. Artinya, walaupun masih dalam masa studi kan, saya masih dalam masa studi nih, masih di semester 7, tetapi kan sudah lulus tuh, sudah dapat SKL. Nah, kemudian LOA-nya keluar setelah SKL. Apakah itu masih bisa diajukan atau bagaimana? Mohon bisa fasilitasi untuk dicarikan informasi terkait itu, Pak Lurah. Mohon maaf nih merepotkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan seminar internasional. Nah, ini kita tadi membahas tentang Scopus ya, tentang artikel publikasi jurnal, tetapi yang seminar internasional itu mungkin perlu disampaikan juga ke teman-teman terkait dengan informasi terbaru sesuai panduan. Seminar internasional seperti apa yang bisa didanai oleh BPI. Karena dulu kan kita tidak hanya sekedar sebagai oral presentasi, tetapi juga harus sebagai narasumber. Mungkin itu perlu disampaikan juga ke teman-teman. Mungkin itu saja Pak Lurah, terima kasih. Semoga bisa ditangkap dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Susilo Rini. Kita ucapkan selamat ya karena beliau udah lulus, dan ada beberapa yang mungkin saya tanggapi ya. Pertama, ini kaitannya dengan kasus Ibu Rini yang udah selesai, kemudian dia belum punya LOA untuk artikelnya di masa studi, maka ini sebenarnya pernah ada kasus seperti ini dan pernah saya tanyakan juga di pihak BPPT bahwa ketika misalnya ini ya, ketika teman-teman lulus ya atau SKL-nya udah keluar, baru keluar LOA-nya, diterima artikelnya, maka itu tidak bisa didanai. Bahkan ketika udah SKL keluar, kemudian ada masih dana LA, ya dana LA yang misalnya tinggal beberapa bulan, itu juga harus dikembalikan. Jadi itu tidak bisa didanai, kecuali misalnya SKL belum, ini misalnya lulusnya bulan, SKL-nya keluar bulan September, tapi LOA artikelnya itu keluar di bulan Agustus, maka itu masih bisa diklaim untuk didanai. Itu penjelasan. Selama masa studi belum berakhir, maka LOA, walaupun dia terbit di tahun 2025, tapi kita dapatkan LOA itu di masa studi, maka itu masih bisa diklaim untuk dana publikasinya. Nah itu ya untuk jawaban kaitannya dengan poin keempat. Kemudian ini juga nanti untuk poin 9.4 ini saya belum membaca secara detail. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Hubi ya
untuk poin 9.4 di pencairan ini untuk jenis artikelnya. Kemudian untuk ini ya, untuk bagaimana, apakah yang dicantumkan BPI atau BPPT? Yang dicantumkan adalah BPPT karena ini BPPT dan LPDP ya. Nanti silakan nanti contohnya itu di Pak Hubi nanti bisa dilihat bagaimana contoh ucapan terima kasih. Sebenarnya sederhana aja ucapan terima kasih atas artikel ini terbit karena dana dari BPPT dan LPDP ya. Jadi intinya kita bahasakan sendiri. Intinya ada nama orang yang mensponsori artikel ini terbit gitu. Kemudian kaitannya dengan seminar internasional, perlu diketahui teman-teman bahwa seminar internasional itu BPI itu, BPPT itu hanya mengalokasikan 5 per seminar gitu. Misalnya ada seminar internasional di Eropa, kemudian itu jatahnya 5 bukan per universitas, tetapi seluruh award BPI. Makanya kita harus cepat-cepat gitu. Entah siapa yang duluan, maka dia yang akan didanai. Nanti kalau biasanya yang akan didanai itu nanti akan dibalas emailnya. Kalau tidak didanai, kemudian biasanya tidak dibalas emailnya. Itu kasus berapa teman yang kemarin ditanyakan, kemudian saya tanyakan ke BPPT bahwa memang jatahnya hanya 5, karena udah full. Misalnya kalau udah memenuhi 5, itu biasanya tidak ada kuota lagi. Kemudian perlu diketahui bahwa jenis seminar internasional yang akan didanai adalah minimal terdiri dari 5 negara ya, 5 negara pembicaranya. Nah, kalau misalnya dia di Indonesia tapi dia kuliah di luar negeri, itu tidak dihitung 5 negara. Misalnya pembicaranya dari Indonesia, tapi ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Eropa, Australia, itu jadinya 3, tapi tetap tidak dihitung. Jadi kemudian harus ada yang proses peer review, itu harus dimunculkan nanti ada proses peer review baru bisa didanai gitu. Ya baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya saya minta tolong Pak Hubi untuk lebih mendalami pertanyaan terkait dengan jenis artikel apa yang bisa didanai, kemudian kaitan contoh ucapan terima kasih tadi. Silakan Pak Hubi, mohon dibantu. Terima kasih Pak Lurah ya. Kalau saya baca buku panduan Bu, yang didanai adalah artikel penelitian itu, kalau buku review sama letter editor apa itu ya di situ. Itu tidak didanai. Dan untuk ini untuk teman-teman yang itu yang saya ketahui ya Bu ya. Dan untuk ucapan terima kasih ini benar saya share dulu, tidak seperti yang tadi ya, makan durian bersama-sama kasih, itu bukan ya. Ini saya share ya Bapak Ibu. Mana dia ini? Oh ini. Ini Bapak Ibu. Ini artikel saya yang terbit di CLE kemarin. Untuk ucapan motivasinya seperti ini. Di CLE itu meminta nomor penerima beasiswa. Jadi saya pernah sepertinya bertanya ke Pak Lurah. Kemudian Pak Lurah pakai itu aja, pakai nomor induk BPI aja kan. Makanya saya pakai nomor induk BPI. Nah, ini bisa di capture Bapak Ibu semuanya. Ini ucapan terima kasihnya udah itu aja. Itu aja yang dicantumkan di sini. Dan penyandaran dananya di situ ada LPDP, kemudian BPI juga kan ada di situ, bahkan Kemendikbudristek juga ada di situ ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya, semoga jelas ya Pak Lurah ya. Oke, baik, itu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Lurah, Pak Hubi. Tapi yang perlu saya garis bawahi untuk teman-teman semua, belajar dari pengalaman saya dan teman-teman yang sudah melakukan cairan untuk dana publikasi, mungkin nanti setelah selesai ambil data, persiapkan dulu untuk artikelnya supaya tidak seperti saya, karena biasanya tanggal kelulusan SKL itu dihitung mulai ujian tertutup. Jadi sebisa mungkin sebelum ujian tertutup, teman-teman sudah accepted atau sudah dapat LOA untuk publikasi kalau mau dicairkan
pendanaan dari BPI. Dan untuk Pak Lurah, barangkali nanti bisa difasilitasi komunikasi dengan BPI atau BPPT, karena untuk publikasi ini kan masih terkait dengan disertasi kita, walaupun itu di luar, maksudnya sudah lulus, tapi kan itu masih terkait dengan disertasi kita. Alangkah lebih baiknya itu masih masuk dalam pendanaan BPI, karena kan sudah ada alokasi anggarannya juga. Mungkin itu saja Pak Lurah, terima kasih sekali sudah difasilitasi. Secara keseluruhan saya apresiasi sekali kegiatan ini, sangat bagus, semoga bisa terus dikembangkan lebih baik lagi. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu untuk BPI UNS. Terima kasih Ibu Susilo Rini. Insya Allah nanti kami akan coba komunikasikan lagi apakah nanti bisa didanai atau tidak itu. Nanti saya akan sampaikan secara langsung ke Ibu apa hasil komunikasi kami nanti ya. Kita akan terus usahakan gitu karena ini kita akan memperjuangkan teman-teman gitu ya. Setiap keluhan teman-teman itu ketika tidak mampu kita jawab ya insya Allah nanti kita akan sampaikan gitu. Baik, selanjutnya silakan teman-teman yang lain mungkin ada keluhan yang lain. Tapi kalau ditanya tentang pengembalian reimburse ya itu mungkin ada yang bertanya, kami udah coba komunikasi dengan Pak Joko, namun Pak Joko juga sudah sampaikan akan ini tergantung lagi dari keuangan, dia bilang gitu, kapan mau dicairkan gitu. Tapi yang jelas untuk 14 orang di batch 1 atau berapa itu udah ada namanya. Kemarin saya cek udah ada namanya gitu. Nah, nanti sebenarnya kita harus sering gitu komunikasi dengan Pak Joko, datang ke sana, kita harus desak gitu ya. Kalau sekedar kita bertanya-tanya terkadang mungkin kurang menjadi atensi beliau. Biar mudah-mudahan sekarang mungkin tugas beliau udah tidak terlalu banyak karena kemarin itu dia harus ini ya memplot satu-satu nama kita agar tidak agar kita tidak ada tagihan di siakat kita gitu. Ya baik, silakan teman-teman mungkin ada yang bertanya lagi. Ada di kolom chat Pak Lurah, saya bantu ya. Oh nggih, silakan. Dari Bu Ririn Setiorini. Pak Lurah, izin bertanya, untuk pengajuan FA bulan November sampai Januari yang belum bisa terunggah itu bagaimana ya? Pagi ini saya mencoba masih belum bisa. Oke, baik. Ini juga dihadapi oleh beberapa teman ya. Saya udah komunikasikan, coba besok hari Senin lagi ya, saya komunikasikan. Silakan di list dulu nama teman-teman yang kendalanya FA November Januari belum bisa diajukan, nanti di list aja di grup dengan nama, kemudian ada nomor Indo BPI-nya, kemudian kendalanya apa, nanti biar kita up secara bersama-sama tidak satu-satu gitu. Ya nanti itu solusinya ya. Baik, ada lagi silakan. Mari teman-teman yang ingin menyampaikan segala unek-uneknya, memanfaatkan momen pada pagi hari ini. Silakan. Dari Pak Yasir Arafat. Ya, ini sama Pak, ternyata soal reimburse. Ya, baik. Nanti kita sampaikan lagi ke Pak Joko ya, kita telepon. Kemudian Mas Yasir juga mungkin bisa bermain ke kantornya Pak Joko sekalian gitu bersama teman-teman yang belum dikembalikan reimburse-nya ya. Oke, dari BPPT udah mencairkan, tinggal kita sekarang di kampus ini itu masalahnya. Tapi pengalaman angkatan sebelumnya mungkin bisa cerita bagaimana strateginya ini. Mungkin angkatannya Pak Hube mungkin ada pengalaman yang bisa kita bagi dan mungkin kita bisa terapkan nanti untuk angkatan yang belum cair reimburse-nya. Silakan mungkin. Yang berpengalaman untuk reimburse itu sepertinya Ibu Nuke, Pak. Oh, Ibu Nuke enggak hadir ya untuk ya, Ibu Nuke enggak hadir. Tapi pengalamannya Pak Hube bagaimana ya waktu itu? Kalau dulu Pak Lurah seingat saya kami bersama-sama ke sana ke Pak Joko itu. Bahkan dulu ada grup kecil lah gitu untuk khusus untuk reimburse, membicarakan tentang reimbursement terkait UKT dan
UKT dan SPI ya kalau kita ya di S3 PBI ya. Terkait dengan itu dan memang mungkin baiknya rame-rame ke sana Pak kalau menurut saya ya, dan juga pengalaman dari cerita dari Ibu Mega, saya kan juga mendapat kejuaraan dan tiba-tiba Rembes datang kan yang untuk mendobrak-dobrak itu kan kami khusus tuh ada Ibu Mega dan kan yang lain begitu Pak Lurah. Oke, baik ya, ini mungkin strategi yang bisa kita gunakan ya. Kita mungkin sama-sama ke sana. Tapi insya Allah nanti saya akan WA lagi Pak Joko. Mudah-mudahan hari Senin ya kita tunggu. Mudah-mudahan ada balasan dari beliau. Mudah-mudahan segera dicairkan. So ya mohon bersabar dulu Mas Yasser untuk rembesnya. Ini memang udah berapa bulan ya. Ini udah kita sampaikan juga. Baik, yang lain mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, maka kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti yang menjadi PR saya untuk hari Senin, silahkan teman-teman yang belum bisa mengajukan dana FA untuk bulan November dan Januari, silahkan di list di grup namanya lengkap. Saya tunggu sampai besok ya, sehingga hari Senin itu saya bisa up gitu. Terima kasih atas semua atensi teman-teman Award Day BPI tahun 2000, itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Dan tentu kegiatan ini saya juga akan mengundang nanti teman-teman yang lain untuk bisa menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, dengan tema-tema yang berbeda, mungkin dari fakultas-fakultas yang lain. Insya Allah kita akan adakan kegiatannya kalau tidak setiap satu kali dalam 2 minggu atau 1 kali dalam sebulan sebagai kegiatan kita di BPI. Ya baik, saya ucapkan terima kasih pada Pak Hubi yang telah menyampaikan materi, Ibu Dwi yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, teman-teman silakan kita boleh abadikan momen ini dengan sama-sama kita open cam, kemudian kita foto bersama ya. Oke, silakan semuanya. Baik, siap ya. Kita mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Silakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Baik, Ibu Dwi silakan diumumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan door prize pada hari ini. Nanti door prize-nya adalah pulsa ya. Nanti kirim nomor HP-nya ke Ibu Dwi nanti. Nanti ditransferin pulsanya. Silakan, Bu Dwi, diumumkan dulu pemenang door prize kita. Baik, terima kasih waktunya Pak Lurah. Ya teman-teman, terima kasih ya semuanya sudah berpartisipasi aktif dengan bertanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengumumkan nama-nama yang akan mendapatkan door prize ya dari Kelurahan BPI UNS. Yang pertama di sini ada Ibu Dini dari angkatan 2022. Kemudian ada Pak Andi, kemudian ada Mas Randi Pradityo, dan yang terakhir di sini ada Bu Yuni. Ya, ada 4 ya Pak Lurah ya yang mendapatkan door prize dari Kelurahan BPI UNS. Semoga teman-teman lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapat door prize bisa mendapatkan door prize di program-program BPI UNS di kemudian hari. Silakan nanti memberikan nomor HP-nya ke saya untuk kemudian dapat dikirimkan hadiah door prize-nya. Oke, bisa akun GoPay juga kalau mau dialihkan ke GoPay juga bisa ya. Misalnya enggak mau pulsa ya GoPay aja. Baik. Oke, baik. Ya silakan Bu Dwi bisa ditutup. Ya. Terima kasih kepada semua peserta, kepada narasumber yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir.
Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu pada webinar selanjutnya. Oke, saya ya, saya tutup pertemuan ini. Jadi nanti ditunggu aja full door price-nya. Nanti kami kirimkan dari BPI. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.